Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Mari pagi hari ini datang bersyukur kepada Tuhan, mengingat betapa besar kasih setianya atas setiap kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kulihat semua karyamu di hidupku, Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah, kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku
tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyadari betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Kami boleh bangun dengan segar dan kesehatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan bagi hidup kami. Semua yang mulia, semua yang agung, semua yang besar dan kudus, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa pagi hari ini, tuntun kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Secara khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar yang menyaksikan tayangan secara langsung maupun tunda, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjamah setiap mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan kesembuhan menjamah setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang susah, semua yang tertekan, semua Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat dan terbelenggu diberikan kebebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang besar, kuasa nama Yesus menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lanjutkan morning worship penyembahan pagi kita hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-40. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, nanti malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama ibadah Miracle of Worship jam 7 malam. Nanti malam bersama hamba Tuhan yang akan melayani kita malam ini adalah Pak Samuel Pang, Dr. Samuel Pang. Dan untuk malam ini kita hanya masuk dalam link Facebook saya, Erisa Ristiara, Bapak Ibu, karena atau fanspage dari PKPSS. Mari kita lihat firman Tuhan ini, Mazmur pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, lalu menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh percayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur Daud itu terbagi dalam 3 bagian yang besar. Yang pertama, kalau kita lihat, Daud itu memuji syukur atas kebaikan Allah yang telah menyelamatkan dari kesesakannya yang mendalam. Ya, dalam ayat pertama sampai yang ke-6 kita bisa melihat itu. Yang kedua, secara luar biasa Daud mulai mendapatkan pewahyuan tentang karya Kristus. Dia sudah berbicara, dia mendapatkannya tentang karya penebusan Kristus, itu di dalam ayat yang ke-7 sampai 11. Ayat 12 sampai 18 itu bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu akan meneguhkan Daud kembali untuk terus menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, masa-masa di mana Anda dan saya mengalami kesesakan, masa-masa di mana Anda dan saya mengalami kesulitan, masa-masa di mana Anda dan saya mengalami tekanan dalam kehidupan ini, sebenarnya merupakan masa-masa yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Kadang-kadang dalam satu keadaan, pemazmur berkata, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Apa yang dimaksud dengan lumpur rawa di sini? Lumpur rawa ada sebuah keadaan lumpur yang kalau saja seseorang atau binatang atau manusia sampai terjebak masuk ke dalamnya,
maka dia tidak boleh, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Semakin dia bergerak, dia akan semakin jatuh ke dalam, semakin terhisap ke dalam, semakin bergerak, semakin jauh. Dan yang dia lakukan hanya satu, Bapak Ibu sekalian, diam sambil menantikan pertolongan. Ada seorang yang melemparkan kayu atau tali dan kemudian menariknya. Itu yang dimaksudkan dengan lumpur rawa. Daud mengatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Lumpur rawa itu tidak punya dasar, tidak punya tempat pijakan. Semakin dia mencoba melepaskan diri, dia akan semakin jatuh ke dalam, masuk ke dalam lubang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin keadaan kita ada dalam kondisi seperti itu. Ya, merupakan sebuah kebohongan kalau kita orang-orang Kristen tidak pernah mengalami ini. Tentu saja kita tidak ada yang mau mengalami ini. Tentu saja tidak ada seorang pun dari antara kita yang mau merencanakan ini. Tidak ada seorang pun dari antara Anda dan saya yang berdoa kepada Tuhan, bawa aku ke lumpur rawa, bawa aku ke dalam kesulitan. Gak ada satu orang pun dari antara kita yang mau, dia berpikir untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, konsep ini penting karena dalam hidup Anda dan saya, segala sesuatu terjadi diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu, maka itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ya, konsep Allah yang tidak mengizinkan itu adalah konsep yang salah, karena Alkitab membawa kita melalui Yusuf, melalui Ayub, bahwa memang Tuhan yang mengizinkan semua peristiwa terjadi. Tuhan yang mengizinkan Yakub ditipu oleh Laban supaya Yakub belajar. Tuhan bisa menjaga Yakub seperti janjinya, karena Yakub bagaimanapun adalah anak Ishak. Ishak adalah anak Abraham, dan Tuhan memegang janji-janjinya atas hamba-hambanya ini. Kalau sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup Anda dan saya, itu pasti karena seizin Tuhan. Pasti. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena Anda dan saya itu adalah anak-anak. Halo? Satu kali saya sedang mengajar anak-anak saya berenang satu demi satu, anak-anak ya, dan sifat anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang memang ditaruh di kolam renang, diajari sebentar, saya turun di bawah, mereka langsung ikuti ke arah saya. Tapi saya tahu ada satu orang yang mau nggak mau saya dorong, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ceburin. Dan setelah dia ceburin, saya juga ikut cebur tentunya, saudara. Saya nggak ceburin dia untuk kemudian saya diamin dia terlelap. Itu bukan bapak itu. Ya, bapak upahan aja nggak begitu, itu bapak yang kejam, bapak yang sakit, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada waktu seperti itu terjadi, saya mengizinkan, malah saya mendorong. Tujuan apa? Karena saya tahu anak saya ini penuh perhitungan. Ya, semua dihitung. Mungkin dia berpikir kalau nanti sampai di bawah ternyata dia nggak bisa berenang, bagaimana kalau saya nggak bisa. Jadi penuh perhitungan. Nah, satu-satunya untuk mendobrak kebiasaan itu, saya dorong Bapak Ibu sekalian. Tapi saya dorong itu bukan karena saya mau mencelakakan dia. Saya dorong karena saya mau mendidik dia, karena saya mau mengajari dia berenang. Saya mau buktikan, memang marah di kolam renang, dia marah, dia bilang begini, dia mau naik ke atas. Tapi saya kasih tahu kepada dia, saya tunjukin kepada dia bahwa kalau dia ikutin saya, dia pasti akan aman, dia pasti akan bisa berenang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang sama terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ya, tidak ada orang tua yang senang melihat anaknya sakit. Ya, saya ingat betul waktu anak-anak saya masih bayi, setiap kali mereka panas karena istri saya sudah menjagai sampai malam, lalu saya pulang kantor, itu saya gendong, Bapak Ibu. Saya kasih tahu kepada istri saya, udah kamu sekarang tidur, kamu udah capek. Saya gendong satu-satu. Ya, saya berdoa dan sepanjang malam, walaupun saya baru pulang dari kantor atau dari pelayanan dan sangat-sangat lelah. Tetapi Bapak Ibu yang kasih, tetap saja saya gendong mereka. Mengapa saya gendong mereka? Karena itu anak saya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya nggak mungkin memberikan kesakitan kepada anak saya. Saya tidak mungkin memberikan masalah buat anak saya. Tetapi saya mengizinkan itu terjadi. Itu yang terjadi dengan Daud. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Mengapa Daud bisa masuk ke dalam lubang kebinasaan? Pertama, mungkin karena salah dia. Yang kedua, memang mungkin ada orang yang berniat mencelakakan dia. Dan kita tahu persis dalam kehidupan Anda dan saya, kalau bukan karena kesalahan Anda dan saya, pasti itu adalah pekerjaan setan. Ya, di luar itu pasti sesuatu yang sifatnya alami.
virus, bakteri, itu semua adalah semua yang sifatnya alami. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi semua itu, mau setan yang mencoba menghancurkan, mau sesuatu yang alami, mau itu kesalahan kita, kalau tidak diizinkan Tuhan, itu tidak akan menimpa Anda dan saya. Firman Tuhan terlalu jelas untuk menyingkapkan bahwa malaikat Tuhan berjaga-jaga dalam hidup Anda dan saya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Lalu kalau malaikat Tuhan sudah berkemah di sekeliling kita, bagaimana mungkin iblis bisa menyentuh kita kalau memang kita tidak diizinkan Tuhan? Hari-hari ini, waktu kita sedang mengalami masa pandemi, kemudian PSBB, ada begitu banyak komplek-komplek perumahan, daerah-daerah yang ditutup oleh portal. Dan Anda dan saya tidak bisa masuk ke situ. Di bagian belakang komplek rumah saya tidak bisa keluar. Beberapa kali saya lupa, saya harus berputar lagi dari depan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau security saja bisa menahan setiap orang yang tidak berkenan, tidak berkepentingan masuk dalam komplek perumahan saya, apalagi yang dilakukan Tuhan dalam hidup saya. Jadi sangat tidak benar kalau Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Sangat tidak alkitabiah Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan itu adalah Tuhan. Amin. Dia menjaga Anda dan saya begitu rupa dengan pribadinya, dengan malaikat-malaikatnya. Allah menjaga kita begitu rupa. Daud berkata, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup Daud. Karena kalaupun diceritakan ini Mazmur kepanjangan, ini aja sudah panjang. Betul Bapak Ibu sekalian? Yang pasti dia ada dalam lubang kebinasaan. Mungkin saja, sekali lagi saya ulangi, bisa jadi karena kesalahan dia. Mungkin jadi masuk lubang kebinasaan terjadi juga karena apa? Karena iblis, karena musuh yang memepet, memaksa dia untuk jatuh ke situ. Yang ketiga, mungkin juga ada sesuatu yang alami. Ya, bukan karena ketidakhati-hatian, tapi dia tidak tahu bahwa itu memang lubang kebinasaan. Dia tidak tahu bahwa itu lumpur rawa. Tapi pokoknya setiap hal yang terjadi dalam hidup dia, hidup Anda dan saya, itu pasti seizin Tuhan. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana reaksi Anda dan saya pada waktu Anda dan saya jatuh ke dalam situasi yang tidak menyenangkan, jatuh dalam keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Daud memberikan satu hal yang sangat luar biasa, dan saya mau Anda dan saya melihat. Ayat yang kedua berkata begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menyenggung kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Amin. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini berkata Daud berdoa kepada Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dia berteriak minta tolong. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seringkali bahkan teriakan Anda dan saya itu memang salah Tuhan, atau Tuhan itu sengaja diamkan dulu Bapak Ibu sekalian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia mendengar seruanku dan mendengar teriakku minta tolong. Setelah Daud berteriak kepada Tuhan, seringkali dalam hidup Anda dan saya, kita juga melakukan yang sama. Kita berdoa dan Tuhan menjawab. Kita berdoa dan Tuhan menjawab. Kita berdoa, Tuhan lalu menjawab. Kita berdoa dan Tuhan menjawab. Lalu terjadi hal yang berbeda lagi. Kita berdoa terus, dan belum ada jawaban. Disitulah diperlukan aku sangat menanti-nantikan. Amin. Waktu awal Anda dan saya bertumbuh mengenal Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab. Ya, itu sama seperti anak kita yang masih kecil ya. Ya, semua permintaan diikuti. Tapi lama-kelamaan kalau Anda dan saya ikuti, maka dia akan terus menjadi anak kecil. Mungkin tubuhnya besar, tapi mentalnya, karakternya, jiwanya masih kecil. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya waktu saya merenungkan ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Daud berteriak. Daud ada dalam posisi yang kritis. Dia masuk dalam lubang kebinasaan. Dia masuk dalam lumpur rawa.
Semakin dia bergerak, semakin dia terbenam, semakin dia masuk terhisap ke bawah. Dia berteriak, 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 dan Tuhan tidak mendengar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menanti-nantikan Tuhan. Langsung dijawab, oh tidak. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini bicara tentang sebuah kebiasaan untuk mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau membawa Anda dan saya mengenal Dia dengan benar. Tuhan mau membawa Anda dan saya mengasihi Tuhan semakin dalam. Amin. Tuhan mau membawa Anda dan saya bertumbuh. Jangan hanya menjadi kanak-kanak rohani terus. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap orang Kristen harus bertumbuh dari seorang bayi rohani, anak-anak menjadi dewasa, menjadi sahabat Allah, lalu menjadi mempelai Kristus. Amin. Setiap kita harus sampai ke sana, ke dalam sebuah level rohani mempelai Kristus. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, untuk apa? Karena pada saat Anda dan saya sampai di level mempelai Kristus, masih ada lagi filter, masih ada saringan lagi untuk ikut pesta perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi dari 10 orang gadis bodoh, maaf, dari 10 gadis penunggu mempelai, 5 bodoh, 5 bijak, yang diambil hanya 5. Waktu Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan pengangkatan, 1 orang diladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Banyak orang berpikir berarti gereja atau umat Tuhan yang diangkat itu 50%. Saya khawatir itu tidak terjadi. Karena dulu saya adalah orang yang tidak terlalu jelas mengerti tentang maksud pengangkatan. Bahkan karena kenakalan saya, ya seringkali saya berpikir, kenapa gereja umat Tuhan yang sungguh-sungguh diangkat, sementara yang lemah imannya, yang gak sungguh-sungguh justru dipertemukan dengan penganiayaan. Saya berpikir, ya sebenarnya lebih asik kalau yang sungguh-sungguh itu gak usah diangkat, biar ketemu antikris, biar bertempur melawan antikris. Kadang-kadang timbul pemikiran itu dalam diri saya. Kenapa? Karena saya tahu orang yang paling berani itu orang yang paling suka berantem. Ya, orang yang paling berani itu adalah orang yang suka menghadapi tantangan. Jadi saya berpikir, ada 1 orang lagi khotbah, oh siapa yang mau diangkat, itu pengecut, nggak berani ngadepin antikris. Makin tertantang saya, saudara. Saya pikir iya benar juga. Tetapi waktu saya mempelajari firman Tuhan, ternyata proses pengangkatan gereja Tuhan itu bukan hanya sekedar diangkat naik ke awan-awan, main-main di awan, bukan. Tapi ada proses yang terjadi pada waktu kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah menikmati perjamuan kawin anak domba. Waktu saya mengerti hal itu, maka saya langsung berkata sesuai dengan firman Tuhan ini. Bagi saya pasti mau berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena saya mau ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Saya tidak lagi melihat kesulitan atau penganiayaan yang memang besar di dunia ini, tapi fokus saya ikut perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, untuk bisa sampai ikut dalam perjamuan kawin anak domba, Anda dan saya harus sampai di level rohani mempelai Kristus. Tapi mempelai Kristus yang seperti apa? Mempelai Kristus yang diangkat adalah mempelai Kristus yang waspada dalam hidupnya, berjaga-jaga dan memiliki minyak. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, biar selalu putih pakaian dan selalu ada minyak di kepala. Amin. Amin. Pakaian yang putih menggambarkan sikap hati. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah menyalahgunakan kasih karunia untuk berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Kasih karunia itu miliknya Tuhan. Anda dan saya menerimanya karena memang dari awal kita sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Tetapi mempelai-mempelai yang diangkat adalah mempelai-mempelai Kristus yang sampai tengah malam
dia tetap memelihara minyak. Biarlah selalu putih pakaianmu dan selalu ada minyak di kepalamu. Itu yang Alkitab selalu bilang. Itulah firman Tuhan yang sejak saya kuliah sudah ditaruhkan Tuhan dalam diri saya. Dan kalau sampai hari ini saya melayani Tuhan hanya oleh karena satu alasan, saya menjaga pakaian saya tetap putih, pakaian rohani, dan selalu ada minyak di kepala. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah yang dinamakan dengan hidup sangat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan membawa Anda dan saya setiap pagi. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, bangun setiap pagi, merenungkan firman Tuhan, berdoa, itu mudah dilakukan kalau hanya sekali-kali. Itu mudah dilakukan kalau hanya satu kali. Itu mudah kalau dilakukan kalau saat Anda dan saya sedang menantikan berita kejar Tuhan. Tapi kehidupan, disiplin kehidupan rohani, itu merupakan sebuah kehidupan ilahi, kekristenan yang harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mengapa kita perlu sangat menanti-nantikan Tuhan? Ayat yang keempat berkata, Ia memberikannya, ayat yang ketiga bagian B, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, dan Ia menetapkan langkah. Apa artinya? Waktu Tuhan membawa Anda dan saya keluar dari lubang kebinasaan, waktu Tuhan sedang membawa Anda dan saya keluar dari rumput rawa, Dia tidak mau Anda dan saya masuk lagi ke situ. Dia tempatkan kaki Anda dan saya di atas bukit batu. Dia menetapkan langkahnya. Betul, sebelum kita percaya dan bertobat terima Tuhan Yesus, hidup kita penuh dengan dosa, saya pun sama. Tapi setelah Anda dan saya diangkat dari lubang kebinasaan, dari kehidupan dosa, dari kesulitan, Tuhan menempatkan Anda di bukit batu, dan Dia menetapkan langkah-langkah kita. Artinya apa? Kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus pada waktu Dia menyelamatkan Anda dan saya, itu akan menempatkan Anda dan saya di bukit batu. Bukit batu itu siapa? Yesus itu sendiri. Hidup Anda dan saya harus berakar di dalam Tuhan. Dan kemudian Dia menetapkan langkah-langkahnya. Artinya apa? Hidup Anda dan saya bertobat, berubah. Langkah-langkahnya bukan lagi langkah-langkah hidupmu, karena langkah-langkah hidupmu akan selalu membawamu kepada kebinasaan dan lumpur rawa. Tapi langkah-langkah Tuhan akan membawamu kepada hidup yang kekal dan kemuliaan. Pastikan pagi hari ini engkau mulai memiliki satu komitmen dalam hidupmu. Aku mau sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan waktu Tuhan melepaskan Anda dari semua itu, berdirilah di atas bukit batu, berakar di atas Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Dan segera perbaiki langkahmu, mulai mengikuti langkah-langkah Tuhan, dan meninggalkan semua yang jahat yang pernah kau dan saya lakukan. Mari kita berdoa. Qurana masyata kaya rana maya 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 rana. Kasihmu tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapakku berdoa bagi setiap umat jemaatmu yang menyaksikan tayangan langsung maupun tunda. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya dimanapun mereka berada, aku melepaskan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus atas hidupmu. Tuhan yang menjagai keluar masukmu, Tuhan yang Roh Kudus yang memimpin, membawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Allah. Nantikanlah Tuhan, segeralah keluar dari lumpur rawa dan lubang kebinasaan. Tetapkan hidupmu berakar dalam Kristus, dan biarkan Tuhan menetapkan langkah-langkahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di ibadah Miracle of Worship nanti malam. Nikmati hadirat Tuhan bersama-sama dan pengajaran yang luar biasa yang akan membawa Anda dan saya semakin dewasa dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi.